Hai semuanya, kembali lagi di kelas Harati. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang operator dalam pemrograman. Oke, apa sih sebenarnya operator? Operator itu merupakan sebuah karakter khusus yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai. Jadi bentuknya nanti adalah kayak sebuah simbol-simbol kayak gitu. Kalau bingung kita langsung next aja. Jadi jenis operator itu ada yang disebut dengan operator aritmatika, kemudian ada operator penugasan, operator pembanding, dan operator logika. Operator aritmatika di sini biasanya digunakan untuk operasi perhitungan. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk melihat operator aritmatika ini, yang dimana simbol operatornya adalah yang pertama ada penjumlahan atau biasa terus tanda plus kayak gini, tanda tambah. Kemudian ada operator pengurangan, ada operator perkalian. Nah, di perkalian ini di sini tidak menggunakan tanda silang X kayak gitu, tapi dia menggunakan simbol bintang. Kemudian ada simbol pembagian. Di sini tidak menggunakan titik 2 atau per, biasanya pakai pembagian kayak gitu, tapi di sini menggunakan backslash, jadi garis miring. Kemudian ada tanda persen ini disebut dengan sisa pembagian atau nama lainnya adalah modulus kayak gitu. Jadi sisa pembagian menggunakan persen ini. Kita next ke operator penugasan. Operator penugasan ini adalah digunakan untuk memberikan nilai ke dalam sebuah variabel. Jadi kemarin kalau kalian ada yang belum nonton video tentang variabel, variabel ini adalah suatu nilai yang di dalamnya itu nilainya dapat berubah kayak gitu. Jadi menggunakan operator penugasan ini dia dapat memberikan nilai ke dalam sebuah variabel. Contohnya ada operator sama dengan. Seandainya di sini kita beri variabel x sama dengan 5. Berarti nilai variabel X adalah 5 menggunakan operator sama dengan. Kemudian ada operator tanda tambah sama dengan. Ini namanya penambahan bilangan. Jadi yang tadi di atas kita contohkan adalah X sama dengan 5. Maka di bawah sini adalah X plus sama dengan. Maka X plus sama dengan 10. X adalah X sebelumnya adalah 5. Kemudian X plus sama dengan 10, berarti nilai X kedua adalah 10, maka X 5 ditambah 10 sama dengan X-nya adalah 15. Jadi dia menambahkan sebuah bilangan menggunakan simbol tanda tambah sama dengan kayak gini. Kemudian pengurangan juga sama, dia menggunakan tanda minus dan sama dengan. Kemudian perkalian juga, perkalian sama dengan, pembagian garis miring sama dengan, kemudian modulus sama dengan. Ini untuk memperoleh sisa bagi. Kemudian ada yang disebut dengan operator pembanding, yang dimana operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai atau variabel dengan hasil true or false, jadi benar atau salah. Di sini ada operator sama dengannya 2 kali. Ini agak berbeda dengan yang operator penugasan tadi. Jadi ini adalah apakah. Jadi dia kayak ada pertanyaan gitu, apakah ini sama dengan ini? Misalnya gitu. Misalnya apakah 5 sama dengan 10? Jadi dia menggunakan operator sama dengan. Kemudian ada simbol not sama dengan. Ini artinya tidak sama dengan. Menggunakan simbol tanda seru. Kemudian ada sama dengan. Jadi apakah A tidak sama dengan B? Kayak gitu. Jadi ada perbandingan. Jika benar maka true, jika salah maka jawabannya nanti akan false. Kayak gitu. Kemudian ada lebih dari sama dengan. Kemudian ada kurang dari sama dengan. Kemudian ada kurang lebih dari dan kurang dari. Jadi ini adalah operator yang mungkin sering kalian temui juga. Cuma bedanya di sini yang ini.
lebih dari sama dengan, kalau di matematika itu biasanya di bawah simbol lebih darinya ini ada garis seret kayak gitu kan. Nah, kalau di sini menggunakan simbol sama dengan, dan juga yang kurang dari juga sama. Kita next ke operator logika. Operator logika ini digunakan untuk membandingkan dua ekspresi atau ungkapan boolean. Dan hasilnya juga sama, true or false, kayak gitu. Di sini saya contohkan hanya ada dua operator logika saja. Sebenarnya ada beberapa kayak gitu. Cuman untuk konsep operator ini saya berikan contoh dua operator aja. Yang pertama adalah dan di sini menggunakan simbol dan tapi ada dua. Ada dua seperti ini, dan kayak gitu ya, tapi bacanya tetap ini dan. Kemudian ini ada simbol atau or kayak gitu. Ini simbol letaknya biasanya ada di atas tombol enter kalau di keyboard kita. Jadi ada tanda dua kayak gini, garis dua. Oke, kita lanjut ke pengoperasiannya. Di sini kita gunakan simbol and atau simbol dan, yang dimana seandainya nih di sini ada operasi 1 dan operasi 2, kemudian ada hasil. Di operasi 1 ini, apabila kita beri nilai false atau salah, dan operasi kedua juga kita beri nilai false, maka hasilnya nanti pasti akan false. Jadi apabila kedua-dua operasi ini bernilai salah, maka hasil akhirnya adalah salah. Kemudian lagi, jika di operasi 1 kita beri nilai false, kemudian di operasi kedua kita beri nilai true, jadi ini ada salah satu benar ya, kayak gitu. Apakah proses satu jika salah dan proses kedua jika benar, maka hasilnya juga false. Operasi satu lagi, di sini kita beri nilai true, kemudian operasi kedua kita beri nilai false, hasilnya juga pasti false. Kemudian ada lagi di sini operasi satu adalah true, kemudian operasi kedua adalah true, maka hasilnya true. Jadi kesimpulannya kalau menggunakan AND ini, simbol AND atau operasi logika AND ini, nilainya itu kedua-duanya harus bersifat benar. Baru dia akan menghasilkan nilai benar. Tapi jika ada salah satu aja yang salah atau cacat kayak gitu ya, yang tidak sama, maka itu dia akan menghasilkan false. Dia langsung akan menghasilkan si false ini. Kalau misal kedua-duanya bersifat salah. Jadi intinya harus benar kedua-duanya. Misalnya kayak gini. Apakah 5 dan 5 itu benar atau salah? 5 dan 5. Benar ya, karena 5 dan 5. Kali 5, apakah 5 lebih besar sama dengan 4? Juga benar, karena dia menggunakan operasi AND. Jadi dia dua-duanya harus bersifat benar, baru dia ada benar. Kita next ke hasil operasi yang OR. Kayak gitu. Yang OR ini bisa dilihat sendiri bahwa agak berbeda dari yang AND karena si OR ini dia jika salah satu benar maka dia hasilnya akan langsung benar. Beda ya dari AND tadi ya. Kalau AND tadi harus dua-duanya benar baru sifat hasilnya benar. Kalau OR itu salah satu operasinya saja benar, maka hasilnya akan langsung benar. Kecuali operasinya adalah dua-duanya false, maka hasilnya akan false. Oke, sampai di sini dulu untuk konsep operator kayak gitu. Jadi nanti akan di video selanjutnya tentang pemrogramannya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Bye-bye.